Dia masih anak-anak. Apa yang dilakukan di sini sendirian? Lelaki pelelang itu bahkan tak berusaha merendahkan suaranya. Kata-katanya terdengar jelas di udara gudang, kasar dan penuh keterkejutan. Para pria berseragam, pelatih dan pejabat pemerintah langsung membeku. Semua kepala menoleh ke arah sosok kecil yang baru saja melangkah masuk melalui pintu baja tua yang berderit. Usianya tampak tak lebih dari 12 tahun. Tangannya sedikit gemetar, tapi dagunya terangkat, tatapannya penuh tekad. Ia mengenakan sweatshirt abu-abu usang, sepatunya basah kuyup karena badai di luar, dan di tangannya tergenggam selembar kertas lecek, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Elena Rivas, seseorang akhirnya berbisik dari belakang gudang. Anak dari petugas itu, Daniel Rivas. Dia meninggal tahun lalu, ingat? Nama itu mengubah suasana di ruangan. Kegelisahan seolah menipis. Beberapa orang saling melirik, baru menyadari keheningan yang menyelimuti mereka. Bahkan anjing-anjing di dalam kandang berjejer seperti peralatan yang dilupakan, ikut diam. Seekor anjing herder Jerman tinggi berbulu gelap dengan mata seperti bara api mencondongkan tubuh ke depan di dalam kandangnya, telinganya bergerak mengikuti arah gadis itu. Elena terus berjalan. Ia melewati kerumunan, pria-pria berbaju jaket dan sepatu bot, pejabat dengan lencana, seolah mereka tak ada. Matanya tertuju pada deretan kandang di depannya. Setiap kandang berisi bekas anjing dinas, ditinggalkan, dibuang, kini hanya menunggu label harga. Beberapa menggeram, yang lain merengek pelan, tapi yang di ujung hanya diam menatap. Saat ia sampai di kandang itu, anjing itu berdiri perlahan, seolah ia memang telah menunggunya. Akhirnya lelaki pelelang itu bicara, "Tempat ini bukan untuk anak kecil, kembalilah dengan orang dewasa yang bertanggung jawab." Elena tak menjawab. Ia merogoh sakunya dan menyerahkan selembar akta kematian. Di bagian atas tertulis, "Petugas Daniel Rivas, gugur dalam tugas." Ia menyerahkan selembar kertas lain, ditandatangani oleh pendeta dari departemen. Lelaki pelelang itu membaca keduanya, wajahnya kaku. Ia menghembuskan napas lewat hidung. "Kau datang untuk anjing itu, kan?" tanyanya, menunjuk ke kandang nomor 19. "Ranger," jawab Elena akhirnya. Suaranya serak tapi tegas. "Dia pernah bekerja dengan ayahku. Dia bukan barang yang bisa dijual." Tapi sistem melihatnya berbeda. Setelah ayahnya meninggal, Ranger ditarik dari tugas. Mereka bilang dia tak stabil, terlalu terikat, dan tak lagi layak ditugaskan ulang. Akhirnya dia dikirim ke tempat ini. Seperti banyak anjing lain yang kesalahan, mereka hanyalah kesetiaan. Ranger tak bergerak, hanya berdiri, menatapnya seolah tak ada yang berubah. Saat Elena mengulurkan tangan, jari-jarinya menyentuh jeruji dan bekas luka di pundak anjing itu sedikit berkedut. Nada suara pelelang melunak, tapi kata-katanya tetap kaku. Daftarnya panjang, perusahaan swasta, kesepakatan pemerintah, bahkan kalau aku ingin... "Aku punya uangnya," potong Elena. Ia mengeluarkan amplop tebal dan usang dari tasnya, menyerahkannya dengan tangan gemetar. "Ini semua yang kupunya, tapi cukup." Keheningan yang mengikuti terasa lebih berat kali ini. Beberapa pria menggeleng, yang lain berpaling. Seorang pelatih pria tua dengan tangan disilangkan di dada, melangkah maju. "Kau pikir bisa mengendalikannya?" tanyanya. "Setelah ayahmu meninggal, anjing itu menggigit 3 petugas, hampir menghancurkan tali kekang baja." Elena tetap berdiri tegak. "Dia bukan berbahaya," jawabnya. "Dia sedang berduka." Pria itu menatapnya seakan mencoba menilai apakah ini keberanian atau sesuatu yang lebih dalam seperti cinta. Di belakangnya Ranger mengeluarkan suara, bukan geraman, bukan lolongan. Itu erangan pelan, suara yang hanya keluar saat anjing mendengar suara yang mereka pikir sudah tak akan pernah mereka dengar lagi. Lelaki pelelang memandangi ruangan. Tak ada yang angkat suara. Tak ada yang ingin jadi orang yang mengatakan bahwa mitra ayah gadis ini bukan miliknya lagi. Ia menghela napas panjang.
Kandang 19, katanya, dia milikmu. Tapi saat ia meraih kunci, segalanya berubah. Ranger menerjang ke arah pintu kandang. Benturan tubuhnya membuat baut-baut berderit. Satu dorongan lagi dan dia bisa saja menerobos keluar. Beberapa pria langsung mengarahkan taser mereka. "Berhenti!" teriak Elena, melemparkan dirinya di antara mereka. Dia tidak menyerang, dia mencoba mendekat padaku. Dan seketika itu juga, Ranger membeku. Duduk diam, ekornya kaku, matanya tak lepas dari Elena. Dan pada saat itu semua orang di ruangan itu mengerti. Ini bukan hanya tentang seekor anjing. Ini adalah pertemuan kembali yang seharusnya terjadi sejak lama. Meski penuh luka, keheningan, dan malam-malam panjang yang dipenuhi duka, Ranger selalu tahu itu adalah dia. Dan kali ini dia tidak akan membiarkannya pergi. Tidak lagi, tidak pernah lagi. Tangan pelelang itu gemetar saat memegang kunci. Ia melayang di atas gembok, ragu, seolah momen ini terlalu berat untuk dipikul. Semua orang terdiam. Para pelatih yang dulu menahan Ranger dengan moncong besi dan sarung tangan tebal mundur perlahan, ekspresi mereka cemas, tangan bersilang tapi tak lagi yakin. Ada sesuatu yang berubah di udara, tak lagi berbau keringat dan beton berkarat. Rasanya seperti kenangan lama yang tiba-tiba terbangun. Elena berdiri tegak, jantungnya berdentum kencang, tapi ia tak bergerak. Matanya tetap tertuju pada Ranger. Di benaknya sebuah kenangan kembali yang selama ini berusaha ia kubur. 3 bulan lalu, Ranger melolong di belakang peti mati ayahnya. Suara itu, kasar, penuh rindu, terus menghantuinya dalam mimpi. Dan kini Ranger ada di sini. Diam, menatapnya seperti dulu ayahnya menatapnya. Seolah Elena adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Kunci berputar. Suara klik pelan terdengar. Pintu kandang terbuka dengan derit lembut. Ranger tetap diam. "Mundur," bisik pelelang. Tapi Elena tidak, ia malah melangkah maju. "Elena, jangan," bisik seseorang. Mungkin seorang pelatih, mungkin juga suaranya sendiri, rasa takut yang merayap di batas keberaniannya. Tapi dia menjawab, suaranya jernih dan lembut, seperti cahaya pagi. "Aku tidak takut padanya." Ranger memiringkan kepala, matanya tetap tertuju padanya. Elena perlahan berlutut, kedua telapak tangannya menyentuh lantai dingin. "Kau ingat aku, kan?" katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu Ranger bergerak, satu langkah, cahaya mengenai bekas luka di bahunya. Luka yang sama dari misi terakhir bersama ayahnya. Elena mengulurkan tangan, terbuka dan sabar. Ranger mengendusnya sekali, lalu seolah waktu berhenti, ia menyandarkan wajahnya ke telapak tangan Elena. Segalanya menghilang. Para pria yang dulu takut padanya kini hanya bisa terpaku saat melihat anjing itu bersandar lembut padanya, bukan untuk menggigit, bukan untuk melawan, tapi untuk menyerah, untuk menyembunyikan kepalanya di dada gadis itu. Seluruh tubuhnya bergetar. Elena memeluknya erat. Jari-jarinya menyusup ke bulu lebatnya, seperti dulu saat ia kecil, tidur di samping ayahnya. Aroma, berat tubuh, semuanya kembali seketika. Air matanya jatuh bebas sekarang dan ia tak mencoba menahannya. "Aku rindu padamu," bisiknya. "Dia sudah tiada, tapi aku masih di sini. Aku janji tidak akan pergi." Di suatu tempat di belakang, seseorang mulai bertepuk tangan. Sepasang tangan saja, lalu disusul oleh yang lain. Tepuk tangan itu tak keras, tak dibuat-buat. Itu lembut, penuh hormat, seperti menyaksikan sesuatu yang suci. Pelelang itu berdehem menatap amplop di tangannya. Ini cukup," katanya, seolah meyakinkan diri sendiri. "Kami akan urus sisanya." Ranger tak bergerak, ia tetap bersandar padanya, seolah takut Elena akan menghilang lagi. Tapi Elena tidak akan melepaskannya. Tidak sampai detak jantungnya berhenti gemetar. Lalu suara baru memecah keheningan. Langkah sepatu bot, pelan dan mantap, menggema di dinding. Seseorang baru saja masuk. Elena menoleh lebih dulu. Telinga Ranger berkedut, lalu menunduk.
Seorang pria tinggi dengan mantel gelap melangkah masuk melalui pintu samping. Ia menunjukkan lencana kepada staf lelang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya sulit dibaca. Wajah bersih tanpa jenggot, mata tajam seperti kaca. "Itu gadis Rifas ya?" tanyanya. Ruangan kembali menegang. Dia tak menunggu jawaban. Langsung berjalan menuju mereka, lalu berlutut di depan Ranger. Anjing itu menggeram pelan. Elena meletakkan tangan di kerah lehernya. Pria itu tak mundur sedikit pun. "Agen khusus Herrera," katanya. Suaranya tenang, tapi sedingin batu di musim dingin. "Aku perlu bicara denganmu tentang tugas terakhir ayahmu." Para pelatih saling berpandangan. Pelelang berkedip, bingung. Perut Elena terasa mual. "Apa maksudmu?" tanyanya, nyaris tak terdengar. Herrera mengeluarkan sebuah map dan menyerahkannya padanya. Segel merah terang terpampang di depan. "Rahasia," tertulis di sana. Ia menatapnya lurus. "Ayahmu tidak meninggal karena kecelakaan," katanya. "Itu hanya cerita yang mereka beritahukan padamu," lanjut Herrera dengan nada datar. "Tapi itu bukan kejadian acak. Ayahmu sedang menjalankan misi aktif dan sesuatu berjalan salah." Ranger bukan sekadar rekannya, tambahnya. Dia satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Secara refleks, Elena menggenggam bulu Ranger lebih erat. "Mereka bilang itu perampokan," gumamnya. Herrera menggeleng. "Bukan, cerita itu hanya kedok. Ayahmu sedang memburu sesuatu yang jauh lebih besar, dan ada pihak yang tak ingin dia kembali." Wajah Elena langsung pucat. Tiba-tiba Ranger menggonggong keras, suara tajam yang belum pernah ia dengar lagi sejak hari pemakaman ayahnya. Tapi Ranger tidak menggonggong ke arah Herrera. Dia menatap ke pintu tempat mereka masuk tadi. Elena berbalik cepat, tepat saat pintu samping itu menutup. Sesuatu atau seseorang baru saja menyelinap keluar. Cepat, diameter mengawasi. Hilang sebelum siapapun sempat melihat. Agen Herrera berdiri, menutup map dengan cepat. "Kau harus membaca itu," katanya tegas. "Dan jangan tinggalkan Ranger. Dia bukan sekadar anjingmu sekarang. Mungkin dia satu-satunya yang bisa melindungimu." Elena tak menjawab. Pikirannya berputar, napasnya pendek, tangannya gemetar lagi. Tapi Ranger kini benar-benar terjaga. Setiap ototnya tegang, matanya tajam, siaga. Dia bisa merasakannya. Ini bukan akhir dari sesuatu. Ini adalah awal. Perjalanan setelahnya sunyi, tak nyaman. Elena duduk di kursi belakang, memeluk map tertutup rapat di dadanya. Matanya tak pernah lepas dari Ranger yang meringkuk di sampingnya dengan kepala di pangkuannya. Sejak keluar dari gudang, Ranger tak mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi tubuhnya belum benar-benar rileks. Elena bisa merasakan ketegangannya di bawah tangannya, siap siaga. Setiap beberapa menit, Ranger mengangkat kepala dan melirik keluar jendela. Telinganya bergerak, waspada terhadap sesuatu yang tak bisa dilihat Elena. Elena pun merasakannya, sesuatu yang ada di pinggiran pandangan, seolah mereka tidak benar-benar sendirian, seolah ada yang mengikuti. Agen Herrera menyetir di depan, fokus, tangannya tetap pada setir. Setiap beberapa detik matanya melirik ke kaca spion. Sejak memberikan map itu, dia tak banyak bicara, tak ada penjelasan, tak ada penghiburan, hanya instruksi. Kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan. Saat mobil mulai memasuki jalan pedesaan terpencil, semakin dalam ke perbukitan berhutan, Elena tak bisa menahan pikirannya. Apakah ini benar-benar soal menjaga keselamatannya? Atau soal menemukan sesuatu yang sudah lama dikubur dalam? Akhirnya mereka sampai di sebuah kabin tersembunyi di dalam hutan. Terpencil, sunyi, tersembunyi. Ranger melompat keluar sebelum mobil benar-benar berhenti. Hidungnya langsung ke tanah. Ia mengendus, berjalan melingkar ketat, lalu bergerak ke pintu depan, berdiri siaga. Elena mengikuti, jantung berdebar, map didekap di sisi tubuhnya.
Agen Herrera mendekati pintu dan membukanya, bukan dengan kunci, tapi dengan kode. "Masuklah," katanya. Dari luar, kabin itu terlihat biasa saja. Kayu tua, perapian batu, perabotan usang berdebu. Tapi mata Elena langsung menangkap hal-hal yang tidak wajar. Tak ada buku sungguhan di rak, hanya berkas, drive, dan label yang asing baginya. Meja kopi dipenuhi foto, kebanyakan gambar pengawasan buram ayahnya dalam seragam. Satu foto membuat perutnya terasa mual. Ayahnya dan Ranger berdiri di samping SUV hitam. Plat nomor hilang. Wajah-wajah pria di sekitarnya dicoret tinta merah. Ia duduk perlahan, membuka kembali map itu. Di dalamnya ada gambar-gambar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ayahnya berjalan di lorong rumah sakit, memegang lencana yang bukan dari kantor polisi tempatnya bekerja, dan di bagian bawah sepotong catatan robek nyaris tak terbaca. Tulisan tangannya sendiri, "Kalau terjadi sesuatu, cari Ranger, dia tahu." Ia menyentuh kata-kata itu dengan ujung jarinya, matanya mulai panas. Ranger mendorong sikunya, lembut tapi terus-menerus. Lalu ia melangkah ke meja, menepuk salah satu foto dengan cakarnya. "Tunggu!" bisik Elena berdiri perlahan. Foto itu memperlihatkan ayahnya berbicara dengan seorang pria yang tak dikenalnya. Berjaket kulit, berjanggut abu-abu dan bekas luka lebar melintang di lehernya. Ranger menggonggong sekali, tajam dan tegas. Lalu ia menoleh ke arah pintu. "Siapa dia?" tanya Elena, suaranya tegang. Herrera menyilangkan tangan. "Hantu," jawabnya. "Namanya Danton Morales, dulu orang intelijen tingkat tinggi, hilang 6 tahun lalu." "Ayahku mengejarnya?" tanya Elena. Herrera berjalan ke meja dan meletakkan perangkat kecil berwarna hitam. Alat itu berdengung pelan sebelum memproyeksikan peta digital. Titik-titik merah menyala di beberapa negara bagian. "Dia mengikuti jejak," kata Herrera. "Morales sedang merencanakan sesuatu di bawah tanah. Fasilitas rahasia, kemungkinan menggunakan mantan anjing K9, pelatihan tanpa catatan, tentara bayaran yang tak bisa dilacak. Ayahmu percaya Ranger, termasuk dalam kelompok pertama. Anjing-anjing lain seperti dia menghilang." "Ayahmu terlalu dekat," lanjutnya. "Lalu mobilnya meledak." Napas Elena tercekat. "Itu bukan kecelakaan." Herrera menggeleng. "Kami menemukan termite di bawah mesin. Pekerjaan presisi, dibuat agar tampak seperti kecelakaan biasa." Ranger menggeram rendah dan mengancam, tapi dia tidak menatap Herrera. Matanya tertuju ke jendela, telinganya tegang, bibirnya tertarik sedikit ke belakang, dan lalu kaca jendela meledak ke dalam. Elena menunduk menutupi wajah saat pecahan kaca berterbangan. Herrera langsung bereaksi, menarik pistol tersembunyi dan menyeret Elena ke belakang sofa terdekat. Ranger melesat ke arah jendela pecah dengan raungan yang menggema di dinding. Bayangan hitam bergerak di luar, satu lalu satu lagi. Belum ada tembakan, tapi bahaya kini nyata. Ini bukan sekadar pengintaian, ini penyergapan. Herrera menyodorkan ponsel sekali pakai ke tangannya. "Lewat belakang, sekarang Ranger ikut denganmu." "Kemana?" tanya Elena, suaranya gemetar. "Arah barat, ikuti jalur di belakang kabin. Ada pos penjaga hutan yang terbengkalai di depan. Lari." "Lalu kau?" serunya. "Aku akan mengalihkan perhatian mereka," jawabnya tegas. "Sekarang kaulah yang penting. Anjing itu tahu lebih banyak dari siapapun yang masih hidup." Ranger sudah berada di pintu belakang, menggeram pelan, tubuh kaku dan siap siaga. Elena ragu hanya sedetik, lalu berlari. Begitu keluar, udara dingin langsung menerpa wajahnya. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekeliling dan jalur di depannya berkelok melalui semak lebat dan daun-daun mati. Ia berlari, paru-paru terbakar, kakinya tersandung akar dan batu.
Tapi ia tak pernah menoleh ke belakang. Ranger tetap di depan, mengawasi jalur. Sesekali menoleh memastikan Elena masih dekat. Terdengar suara tembakan, satu, lalu satu lagi, lalu hening. Air mata mengaburkan pandangannya, tapi ia terus bergerak. Ia harus tahu apa yang telah ditemukan ayahnya dan kenapa hanya Ranger yang tersisa untuk mengungkapkannya. Ini bukan lagi tentang masa lalu. Ini tentang segalanya yang akan datang. Pos penjaga hutan itu menjulang di antara pepohonan seperti monumen lama yang terlupakan. Jendelanya kotor, atapnya melengkung. Alam mulai mengambil alih kembali. Elena terhuyung mendekat, kakinya gemetar, dadanya terbakar. Ranger sudah sampai di pintu. Ia berputar, mengendus, memeriksa sekitar. Aman. Elena menyusul dan bersandar di kusen pintu, terengah-engah. Tangannya mendorong gagang pintu dan pintu itu berderit terbuka. Di dalam tercium bau debu dan lembab. Jarum pinus bercampur udara basah. Cahaya menyelinap melalui tirai rusak. Tempat itu kosong, usang, tapi cukup kokoh untuk bersembunyi, untuk sementara. Ranger masuk lalu memutar tubuh dan menutup pintu dengan dorongan tubuhnya. Ia mengelilingi ruangan sekali, dua kali, lalu duduk menghadap Elena. Tak ada kibasan ekor, tak ada suara, hanya keheningan, fokus, lembutnya hilang. Prajurit dalam dirinya telah kembali. Elena duduk di lantai, masih gemetar, telinganya berdengung oleh ingatan tembakan. Apakah Herrera selamat atau ia baru saja meninggalkan seseorang untuk mati? Tangannya merogoh ransel. Ia mengeluarkan map dan meletakkannya di pangkuan. Ia harus tahu apa isinya, rahasia apa yang ditemukan ayahnya, dan mengapa Ranger selalu ditakdirkan untuk menuntunnya pada kebenaran. Lembar-lembar kertas kini lecek dan bernoda, basah oleh campuran keringat dan hujan. Ranger perlahan mendekat, menyandarkan kepalanya ke kakinya dengan lembut. Elena menunduk menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka melarikan diri, ia membiarkan dirinya menangis tanpa menahan. Apa yang terjadi padanya? Bisiknya. Apa yang mereka lakukan padamu? Ranger tetap diam, tapi matanya melirik ke jendela. Elena mengikuti arah pandangnya. Tak ada apa-apa. Hanya kabut dan pepohonan. Namun perutnya terasa mengikat. Mereka belum benar-benar aman. Mereka lolos. Tapi siapapun yang mengejar mereka belum menyerah. Ia kembali membuka map, membalik halaman dengan cepat, putus asa mencari jawaban. Sesuatu yang bisa menjelaskan kematian ayahnya atau mengapa Ranger menjadi sasaran. Dekat bagian akhir, terselip di antara laporan lama dan dokumen rahasia, ada sebuah foto. Pudar dan buram, tapi cukup jelas menunjukkan ayahnya berdiri bersama tiga pria yang tak dikenalnya. Di belakang mereka berdiri anjing-anjing besar, semuanya German Shepherd, memakai rompi seragam. Setiap rompi memiliki simbol yang sama, segitiga hitam dengan mata merah di tengahnya. Tiba-tiba Ranger menggonggong keras, memecah keheningan. Elena menoleh cepat. "Kau ingat ini," katanya melihat Ranger menepuk foto itu dengan lembut menggunakan cakar. Lalu, ia berjalan ke bagian belakang ruangan, berhenti di depan lemari persediaan tua. Ia mengendus dasar lemari dan menggonggong lagi, kali ini lebih keras. Penasaran, Elena mendekat. Bagian dalam lemari itu berantakan, perban kedaluarsa, suar sinyal berdebu, komponen radio yang rusak. Tapi di balik panel samping terdengar suara samar. Ia meraih ke dalam dan menarik kotak plastik tertutup dilapisi lakban. Saat ia membukanya, jantungnya nyaris berhenti. Di dalamnya ada foto-foto, flash disk, dan sesuatu yang sangat pribadi. Kartu identitas lama. Tertulis nama ayahnya, petugas Daniel Rivas. Ranger duduk di sampingnya, menunggu saat Elena memeriksa isinya. Setiap flash disk memiliki label tulisan tangan. Satu berwarna merah tertulis, Proyek Umbra, hanya buka bersamaku. Yang satu lagi hanya satu kata, Morales. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, ponsel di tangannya menyala. Ponsel sekali pakai yang diberikan Herrera. Satu pesan muncul tanpa nama pengirim.
Hanya 4 kata, dia masih hidup, lari. Mata Elena membesar, tenggorokannya mengering. Ia tak tahu apakah itu dari Herrera, mungkin peringatan atau mungkin jebakan. Ranger menggeram, suara rendah bergetar dari dadanya. Lalu ia berdiri, menatap ke arah jendela belakang. Elena menoleh dan menangkap bayangan samar bergerak di luar. Seseorang ada di sana, dekat. Ia meraih kota itu, memasukkan map ke dalam tasnya dan berbisik, "Ranger jalan." Ranger tak ragu. Ia menerjang pintu belakang, membuka jalan. Elena mengejarnya, paru-paru terbakar, kakinya digerakkan oleh panik dan naluri. Mereka tak mengikuti jalur yang ditandai. Mereka menerobos langsung ke dalam hutan, menembus semak liar yang lebat. Cabang-cabang patah di bawah mereka, tanah licin dan padat. Tapi Ranger bergerak dengan pasti, menuntunnya menembus kabut dan dedaunan. Lalu tiba-tiba atmosfer berubah. Suara berdengung mulai terdengar, lembut di awal, lalu naik seperti dengungan mesin listrik bertegangan tinggi. Ranger berhenti, berdiri tegak di depannya. Di depan, sebagian tersembunyi di balik pepohonan, ada tanah lapang. Dan di tengahnya berdiri sebuah kendaraan hitam, terlalu modern untuk hutan. Bentuknya ramping, sunyi, jendelanya gelap, tanpa plat nomor. Elena bersembunyi di balik pohon tumbang. Tangannya mencengkeram bulu Ranger untuk menenangkan diri. Suara dengung itu makin keras, lalu pintu mobil berderit terbuka. Seorang pria tinggi keluar, wajah tajam, jaket kulit yang sama seperti di foto pengawasan, Danton Morales. Detak jantung Elena terhenti. Ia menyapu area dengan pandangan seperti sudah tahu kemana harus melihat. Lalu, perlahan, ia mengeluarkan sesuatu dari dalam mantelnya yang membuat perut Elena menciut. Sebuah peluit yang khusus untuk anjing terlatih. Ia meniupnya, tak ada suara, tapi tubuh Ranger langsung menegang. Kepalanya terangkat, otot-ototnya gemetar. "Jangan," bisik Elena, menggenggam kerahnya erat. "Jangan tinggalkan aku. Tetap di sini." Mata Ranger penuh kebingungan, terjebak antara suara Elena dan perintah tak terlihat yang menariknya. Ia mengeluarkan rintihan pelan, menyakitkan dan mundur selangkah, terbelah antara dua dunia. Elena memeluknya erat, suaranya bergetar. "Kumohon, kau bukan miliknya lagi." Langkah kaki terdengar menginjak dedaunan. Morales muncul di hadapan mereka, tenang dan pasti. Ranger menggeram, rendah dan berbahaya, lalu maju berdiri di antara Elena dan pria itu. Perisai hidup penuh kesetiaan dan kekuatan. Morales berhenti, suaranya tenang, dingin. "Dia bukan milik ayahmu," katanya, "dan jelas bukan milikmu. Dia milikku jauh sebelum kalian tahu siapa dia sebenarnya." Elena perlahan berdiri, lututnya lemas, tapi suaranya tegas. "Lalu kenapa dia berdiri bersamaku sekarang?" Morales tertawa kecil getir, karena dia belum ingat. Ia mengangkat peluit lagi, tak ada suara, tapi efeknya langsung terasa dan menghancurkan. Ranger tersentak seolah ditarik paksa ke belakang, kakinya kaku, matanya kosong, penuh kebingungan. Elena mencengkeram bulunya, mencoba membuatnya tetap sadar. Tapi Ranger meringkuk dan menggeliat, terperangkap dalam pertempuran tak terlihat. Morales semakin mendekat, langkahnya lambat dan terukur, seperti mengikuti rencana yang sudah dihafal. "Kau tak mengerti untuk apa dia diciptakan," katanya, suaranya sedingin es. "Ayahmu pikir dia bisa mengubah sistem di dalamnya, tapi dia salah. Kesetiaan itu bukan tumbuh," tambahnya dengan seringai. "Itu dirancang." Ranger mengeluarkan gonggongan tajam yang penuh tekanan, bukan marah, tapi tersesat. Seluruh tubuhnya gemetar, seolah pikirannya sedang terbelah dua. Elena berlutut memegang wajahnya dengan kedua tangan, suaranya pecah saat berbicara. "Ranger, dengarkan aku, lihat aku, kau tahu siapa aku. Kau menyelamatkanku saat tak ada orang lain yang peduli. Itu bukan hasil pelatihan, itu engkau, itu nyata."
Sejenak dunia terdiam, bahkan angin pun seolah menahan napas. Lalu sesuatu berubah. Ranger menggeram, dalam dan garang, lalu berbalik ke arah Morales dengan kemarahan yang menyala. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi rasa takut. Ia menerjang lebih cepat dari yang pernah dilihat Elena. Morales tergagap, merogoh ke dalam mantelnya, mungkin mencari senjata, tapi terlambat. Ranger menghantamnya seperti palu godam, menjatuhkannya ke tanah. Peluit terlempar dari tangan Morales, mendarat di antara dedaunan. Tanpa ragu, Elena berlari, memungutnya dan menghancurkannya di bawah sepatunya. Plastik itu retak, kabelnya putus dengan suara kering dan tajam. Morales meronta di bawah tubuh Ranger, berusaha mendorongnya pergi. Tapi Ranger bertahan, menggeram dengan kekuatan yang membuat hutan bergetar. Elena melangkah mendekat, kini tenang, suaranya tegas. "Suruh timmu mundur." Morales menyeringai, darah di bibirnya. "Kau pikir aku butuh bala bantuan untuk menghadapi gadis kecil ketakutan dan anjing rusak?" "Kupikir," jawab Elena dengan tenang, sambil mengeluarkan flash disk kedua dari tasnya. "Kau sebaiknya lebih khawatir soal ini daripada rencana pelarianmu." Morales membeku. Keangkuhan di matanya pudar untuk pertama kali. "Kau tahu persis isinya kan?" desaknya. "Data, laporan, bukti atas apa yang kau lakukan pada hewan-hewan itu, apa yang kau lakukan pada ayahku, apa yang kau coba lakukan pada Ranger. Semuanya." Rahangnya mengeras. "Kau menggertak." "Tidak," jawabnya tanpa ragu. "Aku hanya menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayahku." Untuk pertama kalinya, Elena melihat segalanya dengan jelas. Ini bukan hanya soal luka atau balas dendam. Ini tentang melindungi apa yang ayahnya pertaruhkan nyawanya untuk dijaga. Ayahnya tidak mati karena kesalahan. Dia menyerahkan hidupnya untuk membela kebenaran yang ingin disembunyikan orang-orang. Ranger bukan kegagalan dari eksperimen gila. Dia adalah satu-satunya yang berhasil melewatinya, dan kini dia milik Elena. Di kejauhan, siren mulai terdengar, lembut di awal, lalu semakin keras. Morales juga mendengarnya, wajahnya berubah tak percaya. "Kau membawa agen federal?" Elena tak menjawab, dia tak perlu. Ranger akhirnya mundur dan kembali ke sisi Elena, napasnya berat tapi stabil. Elena mengelus kepalanya perlahan, dan Ranger menyandarkan kepalanya di tangan itu seperti saat mereka pertama kali bertemu kembali. Di atas mereka, suara baling-baling helikopter mengguncang udara, menerbangkan dedaunan. Beberapa saat kemudian, agen-agen bermunculan di tanah lapang, ada yang mengenakan seragam taktis, lainnya jaket polos. Salah satu dari mereka melepas helmnya saat mendekat. Elena terkejut. "Kau masih hidup?" "Nyaris," gumam Herrera memberi anggukan kecil pada Ranger. "Tapi sepertinya kalian sudah menyelesaikannya." Morales dibawa pergi tanpa sepatah kata. Ia diam, tapi tatapannya pada Elena sudah cukup bicara. Dia tidak dikalahkan dengan senjata, dia dikalahkan dengan kebenaran. Beberapa jam kemudian, di balik dinding markas federal, Elena duduk di sofa tua bersama Ranger. Ruangan itu sunyi tapi hangat. Herrera masuk membawa 2 cangkir coklat panas, satu untuk Elena, satu lagi dibiarkan di meja. "Flash disknya aman," katanya, duduk di sampingnya. "Kami sudah cocokkan setengah dari nama-nama dalam daftar itu. Sisanya butuh waktu, tapi ayahmu, dia memberi kami kuncinya, dan kau yang menemukan gemboknya." Elena tidak langsung menjawab, ia hanya mengelus bulu Ranger, mendengarkan suara lembut dari perapian yang menyala. "Boleh aku merawatnya?" Akhirnya ia bertanya pelan. Herrera memberinya senyuman tulus untuk pertama kalinya. "Tak akan ada lagi yang memisahkan kalian berdua," jawabnya dengan tenang. "Bagiku, dia sudah berada di tempat yang seharusnya." Elena menunduk menatap Ranger, dan untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, dadanya tidak lagi terasa sesak oleh kehilangan. Sebaliknya, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai pulih, perlahan, lembut.
Seperti retakan-retakan kecil yang mulai tertutup satu persatu, Ranger menghembuskan napas pelan dan meletakkan kepalanya di atas pahanya, seperti seseorang yang akhirnya merasa aman. Di tengah kelelahan, Elena tersenyum. Air matanya mengalir tanpa ditahan. "Kita berhasil, teman," bisiknya. Di luar, kegelapan mulai memudar, belum fajar tapi sudah mendekati. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Elena tidak merasa harus terus berlari. Mereka ada tepat di tempat yang seharusnya, bersama, hidup, dan akhirnya bebas.